melihat ini sebuah keseriusan yang kita juga benar-benar harus menjaga bagaimana tim ini bisa perform terbaik. But I think it's a good draw, Finalize that we are really on that stage, I journeyed this whole AFF. Amazing feeling to score my official debut, and the first match in Indonesia, I scored directly a goal. Unbelievable. Ketika sebagian pemain muda berjuang untuk mendapatkan kesempatan membela Garuda Muda, justru dua talenta muda Persib harus menerima kabar kurang menyenangkan. PSSI secara resmi membatalkan pemanggilan mereka untuk bergabung mengikuti pemusatan latihan Timnas U23 Indonesia di Jakarta pada 20 Juni sampai 14 Juli 2025. Kedua pemain yang dibatalkan pemanggilannya adalah Muhammad Raka Syafagabil Huda dan Fitrah Maulana Muhammad Ridwan. Hal tersebut disampaikan melalui surat susulan bernomor 2805-AGP-346-6/2025 perihal pembatalan pemanggilan tim nasional sepak bola U23 Putra Indonesia tertanggal 16 Juni 2025. Dengan ini, PSSI menyampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan pemain dari pelatih tim nasional U23, PSSI membatalkan pemanggilan pemain atas nama saudara Muhammad Raka Syafagabil Huda dan saudara Fitrah Maulana Muhammad Ridwan. Demikian petikan surat PSSI tersebut. Adapun bagi yang belum tahu, agenda pemusatan latihan tersebut merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia untuk mengikuti Piala ASEAN U23 pada 14-29 Juli 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 pada 1-9 September 2025. Sementara itu, pelatih Gerald Vandenberg punya pertimbangan sendiri. Alih-alih memanggil pemain naturalisasi atau yang berlaga di luar negeri, ia justru lebih memaksimalkan talenta lokal. Dalam pemanggilan pemain ke pemusatan latihan Timnas Indonesia kali ini, Gerald Vandenberg hanya memanggil satu pemain naturalisasi ke dalam skuadnya. Pemain naturalisasi yang masuk ke dalam skuad tersebut adalah Jens Schreven. Nama Jens Schreven sendiri bukanlah nama yang asing bagi fans sepak bola Indonesia. Pemain berdarah Belanda Indonesia ini adalah mantan penggawa Timnas Indonesia U20. Pemanggilan mayoritas pemain liga lokal ke skuad Timnas Indonesia U23 sejatinya memang menimbulkan polemik dan tanda tanya. Pasalnya, selain nama Jens Schreven, Gerald Vandenberg sejatinya bisa memanggil dua nama pemain naturalisasi lainnya, yakni Dion Mark dan Tim Gavens. Namun, kedua pemain tersebut secara mengejutkan tak dipanggil meskipun sudah resmi menjadi WNI sejak bulan Februari 2025 silam. Tak dipanggilnya dua pemain tersebut memang sempat menimbulkan pertanyaan besar bagi banyak pihak. Akan tetapi, kondisi ini sepertinya dipilih oleh Gerald Vandenberg guna bisa memaksimalkan talenta liga lokal di ajang AFF Cup U23 2025. Belum lagi, ajang tersebut tak termasuk dalam kalender event FIFA yang membuat klub tak wajib melepas pemainnya ke tim nasional. Pemilihan skuad yang mayoritas diisi oleh pemain-pemain Liga Indonesia untuk ajang AFF Cup U23 jadinya cukup masuk akal. Liga Indonesia sudah selesai sejak bulan Mei lalu dan baru akan dimulai kembali untuk musim selanjutnya sekitar bulan Agustus sampai September 2025. Melansir dari laman resmi AFC, ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 akan digelar pada bulan September 2025 mendatang. Oleh karena itu, wajar kiranya jika Gerald Vandenberg lebih memilih memanggil mayoritas pemain Liga Indonesia di ajang AFF Cup U23 guna menjadikan ajang ini sebagai pemanasan sebelum berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Timnas Indonesia U23 sendiri tergabung di grup A bersama Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Ajang ini sendiri dijadwalkan digelar pada bulan Juli 2025 mendatang. Tak hanya fokus pada pemain lokal, Gerald Vandenberg juga memberi kepercayaan besar pada salah satu striker mudanya, Jens Schreven. Schreven disiapkan menjadi tumpuan Gerald Vandenberg untuk lini depan Timnas U23. Striker naturalisasi keturunan Belanda Indonesia ini naik kelas ke skuad Timnas Indonesia U23 setelah dianggap cukup gemilang bersama Timnas Indonesia U19 dan U20. Striker berusia 19 tahun ini sukses mencetak 8 gol dari 17 penampilannya bersama skuad Garuda U19 dan U20. Bahkan bersama Timnas Indonesia U19, Jens Schreven sukses mempersembahkan gelar juara ASEAN U19 Boy Championship 2024 dan mencatatkan 4 gol di sepanjang kompetisi. Pemain yang kini membela klub Belanda FC Dordrecht tersebut memang dirasa memiliki kemampuan yang cukup luar biasa selaku pemain depan.
Dengan postur mencapai 187 cm, Jan Schrever memang cukup ideal menjadi seorang striker tengah yang memang menjadi titik terlemah di skuad timnas Indonesia baik di level senior maupun kelompok umur. Melansir dari laman resmi PSSI, sejak dinaturalisasi pada tahun 2024 silam, Jan Schrever memang digadang-gadang akan menjadi penyerang masa depan timnas Indonesia. Bahkan, pelatih timnas Indonesia sebelumnya, yakni Sinteyong, juga memuji kemampuan sang pemain kendati belum pernah secara langsung melatihnya. Sedikit informasi, Sinteyong sendiri juga merekomendasikan Jan Schrever agar dinaturalisasi oleh PSSI kala itu. Kini, dengan dipanggilnya Jan Schrever ke skuad timnas Indonesia U23, sepertinya Gerald van den Berg ingin melihat bagaimana kemampuannya yang terkenal cukup luar biasa bersama skuad timnas U20. Jan Schrever dianggap tak hanya pandai sebagai seorang striker utama, tetapi dirinya juga kerap membuka ruang dan memberikan asis kepada rekan-rekannya. Tak mengherankan jika catatan asisnya sejauh ini mencapai 4 asis bersama skuad timnas U20. Dan lebih dari sekedar pemain kunci, Jan Schrever juga menunjukkan rasa cintanya pada Indonesia. Jan Schrever mengungkap ihwal perjalanannya untuk bisa menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, Jans bermain di tim utama Northrop di bawah pelatih Mario Jaling. Menurut Raven, saat itu ia berkembang pesat sebagai seorang pesepak bola. Dengan catatan gol dan asisnya bersama Northrop, Raven menarik minat sejumlah klub. Salah satunya adalah Dordrecht. Pemain keturunan Yogyakarta ini pun hijrah ke Dordrecht tak berapa lama kemudian. Raven melanjutkan masa-masa indahnya bersama Dordrecht. Tak perlu waktu lama, ia kemudian menjadi sosok penyerang utama di tim muda FC Dordrecht. Lalu, penampilan apiknya disaksikan langsung oleh pelatih timnas Indonesia sebelumnya, Sinteyong. Merupakan sebuah kehormatan besar mereka menginginkan saya. Kami kemudian menuntaskan proses naturalisasi pada Juni. Saya juga berkesempatan tampil pada 2 turnamen bersama Indonesia, kata Raven. Pengalaman pertama Raven berseragam merah putih adalah ketika ia memperkuat Indonesia U19 dalam turnamen Maurice Revello. Ini adalah pengalaman menyenangkan. Kami bermain menghadapi pemain-pemain yang sudah melakoni debut di kompetisi Italia dan Prancis. Beberapa di antaranya sudah melakoni debut di Liga Champions. Saya bahkan harus meremas tangan saya sendiri beberapa kali, ucap Raven. Dengan materi pemain yang solid dan pelatih yang visioner, tak heran kalau timnas U23 Indonesia difavoritkan sebagai juara Piala AFF U23 2025. Hal tersebut didasari oleh komposisi grup yang dianggap tidak terlalu berat bagi tim besutan Gerald van den Berg. Sebagai tuan rumah, timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup A bersama Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Menurut Kesit, dari ketiga lawan di fase grup, Malaysia menjadi satu-satunya tim yang berpotensi merepotkan. Namun, Kesit meyakini bahwa Jan Schrever dan kawan-kawan mampu meraih hasil sempurna di fase ini. Perjalanan sesungguhnya bagi timnas Indonesia U23, lanjut Kesit, baru akan dimulai di fase gugur. Pada babak ini, Garuda Muda berpotensi bertemu lawan-lawan tangguh seperti Thailand dan Vietnam, yang diprediksi juga akan lolos dari grup masing-masing. Meski demikian, Kesit tetap menempatkan timnas Indonesia U23 sebagai favorit juara. Namun, ia mengingatkan agar para pemain tidak terlalu percaya diri saat menghadapi tim-tim kuat tersebut. Namun, Indonesia menurut saya tetap sebagai tim favorit. Hanya saja, seperti biasa, Thailand atau Vietnam tidak bisa disepelekan jika nanti bertemu di fase gugur, terang Kesit.